Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan, Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Halo teman-teman, nama saya Hana. Jadi aku ingin cerita sedikit tentang pengalaman aku selama sekolah minggu online. Jadi selama sekolah minggu ada enaknya dan gak enaknya. Enaknya itu kalau bangun saya bisa bangun agak terlambat karena mulainya jam 8. Dan kalau ibadah minggu langsung saya bangunnya harus jam 5 karena rumah saya jauh. Yang gak enaknya saya nggak bisa bertemu dengan teman-teman dan juga kakak sekolah minggu. Natal kemarin juga saya tidak bisa Natalan sama kakak-kakak yang lain juga teman-teman. Dan itu saja yang saya bisa bilang ya teman-teman dan kakak sekolah minggu. Selamat sehat ya, harap virus corona bisa cepat berlalu. Bye. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada hari ini saya mau menceritakan pengalaman saya pada tahun 2020 sampai 2021 ini. Saya sangat bersyukur atas keluarga saya yang sehat dan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan, pada hari ini saya mau satu keinginan saya seumur hidup saya di sepanjang 2020 sampai 2021 ini,
Saya mau bersekolah dengan Tuhan, berkata juga jemaat GPI Bukit Permai yang pernah virus corona. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Pada hari ini saya sangat bersyukur atas di 2020 ini sampai 2021 ini Tuhan. Saya sudah 3 kali pindah dan Tuhan memberikan saya kehidupan harmonis dan kesehatan pada keluarga saya. Saya sangat bersyukur atas warga-warga di Ciracas ini Tuhan, dan juga kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu. Saya sangat bersyukur atas saya telah diberikan banyak ayam di sini, yaitu di Ciracas, dan warga-warganya juga baik hati kepada keluarga saya dan memberikan banyak rezeki. Tuhan, saya sangat bersyukur atas 2020 sampai 2021 ini saya masih sehat. Tuhan, berikanlah GPI Bukit Permai sehat selalu, panjang umur, dan juga salam sehat untuk pendeta dan juga sekolah minggu. Salam sehat. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan ialah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang berlindung padanya Tuhan. Puji Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana Tuhan panggil, kayak kerja. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa Di tengah kita besar dan senantiasa di tengah. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, yang kabarnya luar biasa. Hari ini kita akan belajar lagu baru. Hari ini kita mau belajar ada lagu yang baru, dan nanti kita langsung masuk ke dalam ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Adik-adik, kakak mau katakan sama adik-adik, siapa hari ini yang ikut ibadah? Siapa yang hari ini bersama-sama dengan kakak-kakaknya ibadah di rumah mereka masing-masing? Adik-adik sudah melakukan hal yang benar. Adik-adik sudah melakukan hal yang baik. Karena ingat adik-adik, di firman Tuhan berkata di Keluaran 23 ayat 25 berkata bahwa jikalau engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, kata Tuhan ya, jikalau engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menghindarkan engkau dari penyakit di sekitarmu. Itu firman Tuhan. Jadi adik-adikku yang kekasih, kalau hari ini bersama-sama dengan kakaknya dalam ibadah live streaming sekolah minggu, adik-adik telah melakukan hal yang benar, hal yang tepat. Karena kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Siapa Tuhan Allah kita? Yaitu Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba di Bethlehem. Jadi adik-adik, kata Tuhan, ketika kita katanya beribadah kepada Dia, maka Dia akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, sehingga kita akan sehat dan kita akan berbahagia dan bersuka cita. Hari ini saya undang adik-adikku untuk boleh bangkit berdiri, tapi masih lagu baru ya. Kita pelan-pelan, kita masuk di dalam lagu baru kita. Semua adik-adik nanti ada teksnya, dilihat teksnya. Oke, kita angkat lagu pujian, tapi sebelumnya kakak mengundang Laskar Kristus berjaga. Ayo, nanti pakai gerakan ya.
kita mau bersuka cita karena kita menyatakan bahwa kita anak-anak yang sehat karena Tuhan Yesus. Seindah-indahnya pelangi ya, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya bulan. Seindah-indahnya pelangi, seterang-terangnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Tuhanku, Juru Selamat. Kita angkat lagu pujian halo-halo. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman-teman pun bersuka, kita bernyanyi. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, saling mengasihi, saling mendoakan, saling tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama. Sekarang kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama. Sekarang badannya yuk, badannya. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Halo-halo. Halo-halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman-teman pun bersuka, kita berdoa. Kita berdoa bersama, kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan keluarga Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik semua duduknya yang manis. Kita akan berdoa, kita akan masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Adik-adik semua duduknya yang manis, sikapnya berdoa, karena kita akan masuk di dalam doa penyerahan kita. Nanti salah satu dari kakaknya akan berdoa memimpin kita di dalam doa. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Atau mungkin ada saudara adik-adik yang sakit, atau adik-adik sendiri yang kurang enak badan, atau kakak-kakak sekolah minggunya mungkin ada yang sakit. Kita akan berdoa bagi mereka agar Tuhan kiranya dalam sakitnya sekalipun Tuhan menjamah dan Tuhan bekerja menyatakan kepulihan dan kesehatan bagi mereka. Kita angkat lagu pujian yang mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Semua duduknya yang manis, karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Kita mau mengatakan terima kasih kita mau mengatakan yang menjadi isi hati kita
Yesus, kami bersyukur bersyukur kepadamu kepadamu. kalau pagi ini Kalau pagi ini Engkau berikan kami Kau berikan kami kesempatan untuk kembali bersyukur lewat ibadah kami. lewat ibadah Kami percaya kami percaya bahwa Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus senantiasa senantiasa menyertai kami, menyertai kami, keluarga kami, bahkan seluruh jemaatmu jemaat GPI Bukit Permai. GPI Bukit Permai. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat pagi hari ini saat pagi hari kami mau berdoa kami mau berdoa bagi setiap keluarga kami, saudara kami, bahkan jemaat yang mungkin mengalami sakit. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tangan-Mu yang penuh dengan kuasa Engkau tumpangkan bagi setiap mereka, sehingga mereka pun sehat seperti kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat ibadah kami, supaya Tuhan Yesus yang menjamah setiap hati kami, pikiran kami, sehingga di saat kami beribadah, kami pun dengan sukacita mengikutinya dengan baik. Demikian kami berdoa bagi setiap kakak kami yang ambil bagian hari ini, supaya Tuhan Yesus yang memberkati mereka, memberikan kesehatan, semangat baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada di setiap hati kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, supaya Tuhan berkati setiap pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami, persembahan kami, ujian kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita telah berdoa, menyerahkan ibadah ini di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ingat adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Jangan ada yang nangis memberikannya, tetap dengan wajah sukacita. Kita angkat lagu pujian bahwa jagalah hatimu terhadap dosa. Ketika kita boleh menjaga hati kita terhadap dosa, Tuhan janjikan masa depan kita yang selalu maju-maju, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ayo adik-adik kita semua, adik-adik yang boleh memberi persembahan boleh bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyi. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Berhidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan. Silakan duduk karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, kakaknya mau informasikan atau kakaknya mau berbagi, adik-adikku, kakaknya boleh lihat kemarin yang kata Kak Rem, ayo dong bikin kesaksian. Wah, yang bikin kesaksian aja hanya 4 ya. Ada Abang Arles yang bikin, Abang Kakak Sipra, terus
Teresia, si Nia, si Yola. Hanya 6. Yang lainnya di mana? Gak punya kesaksian. Biasa aja gitu. Kita masih tunggu ya. Adik-adik kesaksiannya keren. Kakak-kakaknya terharu. Kakaknya juga pengen bertemu dengan adik-adik. Kakaknya juga pengen masih marah-marah. Pengen seperti itu sebenarnya sama adik-adik, bercanda-canda. Tetapi COVID masih lama sepertinya. Kita tunggu vaksin ya. Nanti kita boleh bersama-sama. Dan kakaknya masih tunggu kesaksiannya ya, pengalamannya beribadah online itu seperti apa. Ada yang bilang kemarin kurang seru sih, tapi aku tetap bersyukur. Keren banget, kakaknya bangga seperti itu ya. Adik-adik, kakak-kakaknya masih tunggu. Jadi adik-adik jangan pikir dikasih kakak sekolah minggunya nggak lihat. Kita lihat loh, kita lihat, kita aduh iya ya seperti itu. Jadi tetaplah kirimkan video-videonya, kakak-kakaknya menunggu biar kita sama-sama mengetahui bagaimana sih adik-adik ibadah online-nya. Seperti itu ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita sambut firman Tuhan dengan pujian kita yang mengatakan ding dong ding dong ding dong. Oke. Bangkit berdiri ya Pak kakaknya. Laskar Kristus berjaga. Kita harus pakai gerakan ya. Anak-anak sekolah minggu jangan lemas dong. Harus semangat. Ding dong ding dong ding dong. Ding dong ding dong ding dong. Firman Tuhan telah berbunyi. Ding dong ding dong ding dong. Amsal 1 ayat yang ke-7. Apa isinya? Puji Tuhan. Wah, senang rasanya jika sudah ketemu hari Minggu pagi. Kenapa? Karena bisa berbincang-bincang atau bercerita kepada adik-adik sekolah minggu, sekalipun tidak bertatap muka, sekalipun lewat live streaming. Saya percaya semua adik-adik sekolah minggu dalam kondisi sehat walafiat. Puji Tuhan. Kembali bersama saya, tentunya dengan Bang Cakap alias Bang Ganteng, ya, yang tidak terkalahkan. Bang Suandi pun lewat, apalagi Bang Dapi jauh di bawah, ya. Oke. Jadi adik-adik tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan kalau tidak penting-penting banget katanya gak boleh keluar rumah. Oke. Kalau 2 minggu yang lalu, masih ingat kan yang bawa firman Tuhan siapa? 2 minggu yang lalu siapa? Kak Rem, ya, Kak Rem. Kita di sana mendengarkan bagaimana tentang berdoa dan mengucap syukur. Ayo adik-adik, pada pagi hari ini kita buka firman Tuhan. Ini ada kaitannya dengan firman Tuhan
2 minggu yang lalu, ya. Kalau 2 minggu yang lalu terambil dari 1 Tesalonika 5 pasalnya yang ke-17 dan 18. Di sana diajarkan adik-adik sekolah minggu supaya tetap berdoa dan mengucap syukur katanya dalam segala hal. Kalau pagi hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan, ya, yang terambil dari Perjanjian Baru. Kita Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Yuk, bagi adik-adik dimanapun berada, jika sudah menemukan, kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, sebelum Abang Cakap menceritakan tentang berdoa ini, yang pertama, ini karena ayatnya panjang, adik-adik balita, khusus balita, cukup mengirimkan video bernyanyi, ya, bernyanyi. Kali ini kan belum pernah bernyanyi nih. Yang balita, kirimkan video bernyanyi Happy Ya beserta gerakannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Pratama dan Nadia, seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Aster, yang belum mengirimkan video tentang pengalamannya, tentang kesaksiannya, tidak usah menghafal dulu. Itu aja dulu kirimkan, ya. Tetapi bagi adik-adik yang sudah mengirimkan video tentang kesaksiannya selama 1 tahun di 2020, ya, sampai hari ini, yang sudah menceritakannya, boleh ini dihafal. Kurang lebih ada 6 orang, ya, ada 6 orang, ya. Ingat, yang sudah mengirimkan videonya dihafal. Yang belum mengirimkan video tentang kesaksian atau pengalamannya, nanti kepanjangan, Kak, ya, nanti jadi lama, ya. Jadi itu. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Ingat, kalau 2 minggu yang lalu Kakak Rem dari gereja bercerita tentang berdoa. Harus berdoa. Orang percaya itu, anak sekolah minggu itu harus berdoa dan harus mengucap syukur dalam segala hal. Apapun itu kondisinya, diajarkan firman Tuhan harus mengucap syukur. Pada pagi hari ini kita diajarkan bagaimana sih kita harus berdoa. Apakah kita berdoa harus ditetapkan waktunya? Apakah kita harus berdoa ditetapkan tempatnya? Apakah kita harus di gereja atau di mana? Ya, itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan, ya? Di sini dikatakan, saya baca sekali lagi, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, apakah kita tidak bisa berdoa di jalan? Apakah kita tidak bisa berdoa di sekolah? Apakah kita tidak bisa berdoa di kampung halaman kalau pas pulang kampung, ya? Kalau firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh luar biasa, kita mengajarkan bagaimana cara berdoa. Doa ini adalah supaya adik-adik ketahui adalah napas hidup orang percaya, dan ini adalah salah satu-satunya bahkan, ya, adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Kalau alat komunikasi kita kan biasanya telepon tuh. Kalau telepon mamanya jauh, orang tuanya jauh, telepon pakai handphone. Kalau kita mau ngomong kepada Tuhan, ya lewat doa. Ya.
Nah, yang menjadi pertanyaannya seperti yang Bang Cakap tadi katakan, apakah kita harus berdoa itu di tempat yang harus ditetapkan atau waktunya? Saya kira tidak. Ya, kan bisa saja kita, contoh, baru-baru ini terjadi bencana alam, baik di Bogor, baik di Kalimantan Selatan, baik di Manado, maupun yang pada saat waktu bulan yang lalu, masih bulan ini, yang ketika pesawat jatuh. Memang mereka bisa sempat menetapkan waktu dan tempatnya mereka berdua di mana? Enggak kan? Enggak. Ya. Artinya, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita orang percaya boleh di mana saja berdoa. Boleh di mana saja. Kan seperti saya katakan tadi, kalau yang kena bencana kan gak sempat mereka. Otomatis mereka ketika ada bencana atau gangguan, atau adik-adik nih ketika melihat seorang penjahat kan berdoa dong, Tuhan Yesus tolong saya. Paling setidaknya seperti itu doanya, supaya tidak kenapa-napa, supaya terlewati dari hal yang jahat itu, supaya tidak dirampok, ditodong, atau diapain, ya. Tapi adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa firman Tuhan dikatakan ke kamar harus menutup pintu? Nah, kalau memang tidak ada gangguan atau apapun, kalau mau berdoa yang lebih khusyuk, ya, lebih sungguh-sungguh lagi, kalau tidak ada gangguan, apa memang benar-benar mau berdoa, ya, supaya kenapa? Supaya di dalam kamar tidak ada yang ganggu, supaya di dalam kamar tutup rapat pintunya, tidak ada lebih konsentrasi, ya. Kalau di jalan kan mungkin kita terganggu karena ada yang lewat, nggak mungkin kita di jalan sambil tutup mata berdoa, nggak mungkin dong, ya. Tentunya kita pasti buka mata, ya. Artinya apa? Yang penting karena di sini firman Tuhan dikatakan tutuplah kamar, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu. Karena apa? Orang Yahudi, orang Israel pada saat itu ketika mereka berdoa kan bukan Tuhan yang ditonjolkan, bukan Tuhannya yang dipuji, bukan Tuhannya, bukan dari hatinya mereka berdoa, cuma membanggakan, oh ini aku Tuhan, ini aku Tuhan Yesus, aku seorang yang pintar Tuhan, aku yang kaya Tuhan. Enggak seperti itu. Berdoa itu harus Tuhan yang dimuliakan, ya, sehingga dimanapun bisa berdoa, ya, mau di jalan, mau di sekolah, mau kita pas pada saat ada bencana, bisa di mana saja. Di motor juga bisa aja berdoa, ya kan? Bisa aja berdoa, tapi jangan tutup mata, ya kan? Mungkin pada saat mau kecelakaan, oh Tuhan Yesus tolong saya, kan kadang kita spontan bisa seperti itu kan juga doa. Ucapan kita itu adalah doa. Oleh karena itu adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 2 minggu yang lalu sudah diajarkan kita tetap berdoa. Dan pada pagi hari ini kita diajarkan bagaimana cara berdoa. Kita berdoa itu harus Tuhan Yesus yang kita muliakan, Tuhan Yesus yang kita harus lebih tonjolkan di dalam doa kita, ya, bukan adik-adik sekolah minggu. Jangan nanti saya kan hebat Tuhan, enggak ini, enggak, ya. Tuhan Yesus yang, tapi ingat, di mana saja boleh berdoa, ya. Tapi kalau memang adik-adik mau berdoa lebih sungguh-sungguh, seperti firman Tuhan tadi, masuk dalam kamar, tutup pintu rapat-rapat, supaya lebih sungguh-sungguh, supaya lebih khusyuk, tidak ada yang ganggu. Mungkin berdoa pada saat ini kan semua terkekang, semua nggak bisa bebas, semua nggak bisa bebas keluar rumah. Mungkin adik-adik sekolah minggu mau berdoa sungguh-sungguh, mau Tuhan pulihkan secepatnya bangsa bahkan dunia dari COVID-19, ya. Mungkin mau berdoa lebih sungguh-sungguh. Nah, bagus, bisalah masuk ke dalam kamar supaya nggak ada mengganggu. Mungkin mau berdoa sendiri supaya lebih mandiri, nggak selalu dituntun orang tuanya, nggak selalu dituntun kakak-kakak sekolah minggunya, abang-abangnya. Mau belajar berdoa sendiri,
boleh, lebih cakep tuh. Ya. Oleh karena itu adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik terus berdoa supaya bangsa kita ini atau orang-orang terkasih kita, orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita, yang pada saat ini ada dalam ujian. Ujian apa? Kan ada tantangannya. Ujian COVID-19, ya. Oke, berdoa terus supaya COVID-nya atau coronanya cepat berlalu, supaya cepat kembali ke gereja ketika ada sekolah minggu, supaya cepat boleh kembali ke sekolah. Rindu dong sama teman-teman? Pastinya udah banyak gitu yang kangen sama gurunya, kangen sama teman-temannya, ya. Oleh karena itu belajar. 2 minggu yang lalu harus tetap berdoa. Nah sekarang bagaimana berdoa? Sudah diajarkan, ya. Adik-adik tidak ada gangguan, ya kan? Tidak ada gangguan. Nanti ketika berdoa boleh masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Mak, saya mau berdoa sendiri dulu. Jangan dulu sama mama sama bapak. Saya mau berdoa khusus. Saya mau berdoa sendiri, ya kan? Udah belajar pintar dong, udah bisa dong. Apalagi Madia tuh udah pada besar-besar, apalagi Bang Arles, waduh, udah kayak doli-doli, udah curhat sama Tuhan, ya. Jadi sudah bisa, ya. Kalau balita mah nggak apa-apa, masih dituntun sama orang tuanya, ya. Ingat, supaya lebih kusut, supaya lebih sungguh-sungguh, ya. Supaya secepatnya bangsa kita ini boleh pulih dari corona, ya. Boleh kita bertemu kembali, bertatap muka dengan sukacita. Ingat, ayat hafalan ini hanya untuk yang sudah mengirimkan video tentang kesaksian. Yang belum mengirimkan kesaksian, kirimkan secepat, ya, secepatnya. Dan adik-adik balita, ingat, kirimkan video bernyanyi Happy Yaya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Oke. Kita masuk di dalam doa. Kita akan berdoa. Langsung saja kita berdoa, nggak usah diikuti. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kesempatan pagi hari ini kami sangat berbangga dan bersuka cita dan berterima kasih atas segala rahmat dan kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami ada pada saat pagi hari ini, itu semua karena Tuhan menolong kami. Tuhan masih memberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan untuk melewati setiap hari demi hari yang masih Tuhan izinkan bagi kami Tuhan. Terkhusus Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu secara live streaming. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami diajarkan bagaimana kami cara berdoa yang baik kepada Tuhan. Oleh karena itu, berkati setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini, balita, para tamamada yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka sehingga firman itu bertumbuh, berbuah, berakar di dalam hidup mereka, sehingga mereka benar-benar anak yang dikasihi Tuhan, anak yang takut akan Tuhan. Berikanlah mereka Tuhan kesehatan, jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit, berkati keluarga mereka, terkhusus orang tua mereka ya Tuhan. Demikian juga kami para pelayan-pelayan Tuhan, kakak-kakak dan abang-abang yang sudah setia terus Tuhan melayani Engkau. Oleh karena itu, berkati kami, tolong kami Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih, dan juga rekan-rekan kami, pelayan-pelayan sekolah minggu yang tidak bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Kami tetap berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya kasih dan pertolongan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Jauhkan kami Tuhan dari wabah pada saat ini Tuhan yang melanda bangsa kami ini Tuhan. Dan juga kami berdoa secara umumnya Tuhan, buat jemaat-Mu, Gereja Pentakosta Sidang Bukit Permai yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau pulihkan, Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih, sebentar usailah Tuhan peribadatan kami, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kiranya berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih, ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskan seluruh hati dan kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, amin. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Sebentar lagi ibadah ini akan selesai. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberi persembahan, dan sudah memuji Tuhan, sudah menari menggerakkan badannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat lagu pujian untuk mengakhiri ibadah kita yang mengatakan, aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Biarlah semua anak-anak sekolah